Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fernanda Kamal Subarka, mahasiswa Magister Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, akan menjelaskan tentang penerapan regresi linear untuk prediksi jumlah penderita yang positif COVID-19 berdasarkan data dari pemerintah. Oke, ini adalah tugas untuk mata kuliah kecerdasan komputasional dan pembelajaran mesin yang diampu oleh Bapak Wahyono PhD. Tugasnya adalah lakukan prediksi jumlah penderita yang positif COVID-19 untuk 5 hari ke depan setelah tanggal 16 April 2020 menggunakan data harian pada website resmi pemerintah https://www.covid19.go.id mulai tanggal 16 Maret 2020 dengan mengimplementasikan metode linear atau logistic regression. Oke, di sini saya memilih untuk menggunakan metode linear regression. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang regresi dan juga linear regression. Yang ini dari slide yang diberikan oleh Pak Wahyono. Regresi adalah suatu pemodelan statistik untuk mengevaluasi hubungan antara satu variabel yang disebut dengan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel lainnya yang disebut dengan variabel independen. Ini adalah bentuk global analisis karena hanya menghasilkan satu persamaan tunggal untuk sebuah hubungan. Selanjutnya untuk menjelaskan tentang linear regression, saya memiliki slide lain yang diambil dari source course yang pernah saya ikuti. Nah, ilustrasinya seperti ini. Terdapat potongan-potongan kue, 5 potongan kue dan 6 bentuk tubuh. Nah, di sini dari kurus semakin gemuk hingga sangat gemuk. Apa hubungan antara keduanya, antara cookies dan juga tubuh ini, berat badan ini? Hubungannya adalah jika kita makan sedikit cookies, di sini kita bisa lihat, maka tubuhnya akan seperti ini, tidak terlalu gemuk. Jika kita makan lebih banyak, maka tubuhnya akan semakin gemuk. Hingga kita makan cookies yang paling besar, maka tubuhnya akan jadi sangat gemuk. Itu hubungannya antara cookies dan juga gambar orang yang bertubuh semakin besar, dari kurus hingga semakin besar. Kemudian ini bagaimana kita melihat dalam dunia nyata. Jadi jika kita makan satu cookies per hari, maka berat badan kita akan bertambah 2 kg. Jika kita makan 2 cookies per hari, maka berat badan kita bertambah 4 kg. Jadi semakin banyak cookies yang kita makan akan menambah berat badan kita. Ini adalah contoh dari linear model. Nah, jadi jika A naik, maka B juga ikut naik, atau jika A naik, B bisa turun. Dua variabel tersebut, hubungan dari dua variabel tersebut mengindikasikan nilai yang konsisten, hubungan yang konsisten perubahannya, seperti itu. Lalu bagaimana jika kita makan 3 cookies? Berapa berat badan yang akan kita dapatkan kenaikannya?
Nah, ini contohnya jika kita plot, jika kita makan satu cookies, maka berat badannya bertambah menjadi 2 kg. Dan jika kita makan 2 cookies, maka berat badannya bertambah 4 kg. Nah, lalu berapa jika kita makan 3 cookies? Nah, kita dapat buat sebuah garis lurus yang dimulai dari titik 0, X0 dan Y0 sini. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas dan kita bisa temukan bahwa jika kita makan 3 cookies, maka berat badan kita akan bertambah 6 kg. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh lain. Jika kita makan lebih banyak cookies, maka kita bisa tarik garis lurus hingga seterusnya, hingga misalnya kita makan 10 cookies, maka kita bisa mendapatkan berat badan bertambah hingga 20 kg. Garis tadi dapat kita gambarkan dalam fungsi matematika, direpresentasikan dalam fungsi matematika, yaitu jadi Y sama dengan theta 0 tambah theta 1 X, atau ada yang menulisnya juga dengan Y sama dengan B0 tambah B1 X. Ini sama aja, antara theta atau B yang digunakan sama aja. Nah, theta 0 itu sebagai intercept dan theta 1 sebagai slope. Nah, theta 0 dan theta 1 disebut dengan parameter model. Maka linear regresi juga dapat disebut dengan parametric model atau model berparameter. Nah, theta 0 itu adalah suatu titik perpotongan antara satu garis dan sumbu Y pada semua Cartesius. Saat ini nilai X sama dengan 0. Nah, misalnya seperti ini. Kemiringan pada kemudian untuk theta 1 adalah kemiringan dari garis regresi yang menjelaskan kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satu satuan X atau slope. Nah, bisa kita lihat pada contoh ini. Jadi jika Y sama dengan 0 plus 2X, di sini 0 sebagai theta 0 atau B0 tambah 2 sebagai theta 1 atau B1. Maka bisa dibuat sebuah garis linear seperti gambar ini. Nah, bagaimana jika theta 1-nya yang tadinya 2 kita ganti 3? Bisa, dan akan menghasilkan garis seperti ini. Jika kita ganti theta 1 dengan 3, theta 1 dengan 4, dan theta 1 dengan 5, maka menjadi garis-garis semakin tegak lurus. Nah, jika theta 1-nya kita ganti semakin mendekati 0 bahkan hingga minus, maka theta 1 akan semakin turun ke bawah seperti garis yang hijau ini, hingga semakin ke bawah minus Y nya menjadi minus. Nah, bagaimana jika tadi theta 1, dan sekarang bagaimana jika theta 0 yang kita ganti?
Nah, jika theta 0 yang kita ganti, maka bisa kita lihat di sini garis yang dimulai akan semakin naik ke atas dari sumbu Y. Jadi jika theta 0 sama dengan 6, theta 0 sama dengan 10, maka garis akan semakin naik mengikuti sumbu Y, nilai dari sumbu Y. Jika theta 0 nya kita ganti jadi minus, maka dia akan mulai dari nilai minus yang ada pada sumbu Y. Misalnya minus theta 0 kita ganti dengan minus 6, maka mulai dari minus 6 tarik lurus ke atas. Begitu juga jika theta 0 kita ganti minus 10. Nah, itu adalah contoh ilustrasi ide dari latar belakang linear regresi yang bisa kita gunakan untuk memprediksi. Selanjutnya kita akan menjawab tugas yang diberikan. Saya menggunakan tahapan analisis linear regression sederhana. Yang pertama, menentukan tujuan, lalu menentukan variabel respon Y dan prediktor X, lalu kemudian hitung B1 dan B2. Maksud saya di sini adalah B0 dan B1 atau theta 0 dan theta 1 dan B1. Nah, seperti itu. Kemudian buat model persamaan regresi dan lakukan prediksi atau interpretasi dari persamaan regresi linear sederhana. Pertama, menentukan tujuannya. Tujuannya sudah tentu kita menjawab tadi tugas tadi, yaitu melakukan prediksi jumlah penderita yang positif COVID-19 untuk 5 hari ke depan setelah tanggal 16 April 2020. Kemudian menentukan variabel respon Y dan prediktor X. Untuk menentukan variabel responnya, pertama kita download dulu data yang akan kita gunakan untuk membuat model linear regression kali ini. Dari situs pemerintah yang diberikan sebaran atau data yang ditampilkan pada website resmi pemerintah ini tidak dapat di-download atau tidak diberikan fitur untuk mendownload data yang terdapat pada website ini. Ini saya belum menemukan di mana untuk mendownloadnya. Namun saya menggunakan website covid19.gammabox.id yang ini project yang dikerjakan oleh Lab SKJ UGM. Nah, di sini kita dapat mendownload file CSV dari data yang diberikan. Jumlah data yang ada pada website ini sama dengan data yang ada pada website resmi pemerintah. Jadi sama saja, hanya mempermudah kita untuk mendapatkan data
file CSV untuk kita olah. Nah, dapat kita download di sini. Oke. Kemudian nanti kita akan melihat ada tabel, ada kolom tanggal dan juga kolom count dari website pemerintah. Kalau sini saya sudah rubah menjadi jumlah per hari. Nah, nanti kita akan pada tahapannya kita menentukan variabel respon Y dan prediktor X. Saya akan menggunakan tanggal ini atau indeks yang saya sudah tambahkan sebuah kolom baru. Saya membuat kolom baru mengisi indeks yang berisi nilai 1 hingga seterusnya. Nah, ini akan menjadi sebuah variabel prediktor X, sumbu X, dan jumlah per hari ini akan menjadi variabel respon atau sumbu Y. Nah, nanti total juga dapat kita jadikan sebagai variabel respon atau sumbu Y. Kemudian hitung B0 dan B1. Nah, rumus untuk menghitung mencari nilai B0 dan B1 nya, nah, saya menggunakan persamaan yang saya tampilkan pada slide ini. Nah, ini untuk B1 untuk B0 seperti ini, dan untuk B1 seperti ini. B0 dan B1 merupakan parameter estimasi yang digunakan dalam persamaan untuk memprediksi Y dari X. Nah, selain menggunakan rumus mencari B0 dan B1 seperti ini, pada slide yang diberikan oleh Pak Wahyono, kita juga bisa menggunakan solusi seperti ini. Jumlah seluruh data Y dikurang B1 seluruh data X bagi N. Begitu juga B1 N kali seluruh data X kali Y kurang seluruh data X kali seluruh data semua data Y dibagi N kali semua data X dipangkatkan 2 dan semua data X pangkatkan 2. Jadi sini bedanya yang ini dengan ini adalah ini dipangkatkan dulu baru dijumlahkan baru kali X, sedangkan di sini kita jumlahkan dulu semua nilai X baru kita pangkatkan 2. Nah, seperti itu. Lalu untuk implementasinya saya menggunakan Python, Excel, WK, dan juga Orange untuk menjadi pembanding dari dari percobaan prediksi penderita yang positif COVID-19. Nah, pada kode Python berikut saya menggunakan library
seperti ini. Lalu saya kemudian masukkan dataset dan saya menampilkan datasetnya. Kurang lebih dataset yang saya gunakan nilai seperti ini. Ada kolom indeks, tanggal, jumlah per hari, dan total. Di sini saya menggunakan total, saya asumsikan sebelumnya itu 0, jadi pada tanggal 16 Maret 2020 itu adalah kasus pada hari pertama, dan totalnya juga baru sejumlah hari tersebut. Kemudian saya tampilkan scatter plot untuk data jumlah pertumbuhan positif. Data pertumbuhan positif ini saya gunakan Y-nya adalah jumlah per hari, sedangkan total saya gunakan juga untuk sumbu Y yang lain, atau nanti untuk model total atau model yang lain. Di sini saya menggunakan dua linear regression untuk dua model, yaitu jumlah per hari dan juga total per hari. Nah, ini scatter plot data jumlah pertumbuhan positif COVID-19 per harinya seperti ini. Lalu ini untuk yang total kasus positif COVID-19 lebih naik lurus terus. Kalau yang ini datanya bisa berubah-ubah setiap harinya, yang jumlah pertumbuhan positif COVID-19. Sedangkan ini datanya lebih lurus ke atas terus naik. Ya, diharapkan ini segera turun ya, segera berakhir pandemi ini. Amin. Lalu sini saya membuat variabel yang berisi prediksi tanggal, nanti digunakan untuk output saja di akhir. Lalu ada fungsi untuk memprediksi jumlah penderita yang positif COVID-19 untuk 5 hari ke depan. Jadi XI di sini data awal yang tadi saya gunakan X-nya, yang saya gunakan X-nya adalah indeks. Jadi indeks yang saya lebih gunakan untuk sebagai sumbu X, indeks hari ke sebagai sumbu X, karena datanya ada 32. Nah, 32 saya dengan XI nya menjadi 33. Lalu perulangan selama prediksi tanggalnya masih ada, kita lakukan YI sama dengan B0 tambah B1 kali XI, lalu print tanggalnya dan tampilkan nilai YI, dan begitu seterusnya perulangannya. Nah, itu untuk fungsi memprediksinya. Namun sebelum ini digunakan, kita mencari dulu nilai B0 dan B1 nya. Nah, ini adalah implementasi metode linear regression dengan library linear regression. Jadi dalam kode ini saya menggunakan dua percobaan, yaitu menggunakan library yang telah disediakan dan juga mencoba menghitung manual atau memasukkan rumus yang telah diberikan, dicoba dimasukkan dalam kode di Python. Pertama, untuk implementasi menggunakan library linear regression, untuk jumlah pertumbuhan kasus positif 19 yang pertama, di sini X-nya, lalu masukin fungsi linear regression-nya, kemudian hitung fit-nya, didapatkan B0 dan B1. B0 nya adalah -2.0
2,6714 tambah 10,387 kali X. 10,387 ini adalah B1 atau theta 1. Nah, kemudian kita coba plotkan garis yang prediksi tadi, maka akan didapatkan gambar plotting seperti ini. Dengan R square adalah 0,844. Nah, kemudian kita masukkan kita gunakan fungsi prediksi yang sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu sebelumnya kita buat variabel untuk memasukkan nilai B0 dan B1. Kita masukkan sebagai parameter untuk fungsi prediksi, maka didapatkan prediksi pertumbuhan jumlah penderita yang positif COVID-19 dalam 5 hari setelah tanggal 16, yaitu pada tanggal 17 April 2020. Pertumbuhannya bertambah 340 kasus positif. 18 April bertambah 350 kasus positif. Tanggal 19 April bertambah 360 kasus positif. 20 April bertambah 371 kasus positif, dan 21 April bertambah 381 kasus positif. Nah, ini untuk yang pertumbuhan jumlah penderita yang positif. Lalu untuk total kasus, ya di sini Y-nya atau sumbu Y yang saya gunakan adalah total kasus, sama seperti sebelumnya. Didapatkan B0 atau theta 0 nya adalah minus 836,22 dan theta 1 atau B1 nya 165,73. Dimasukkan dalam model linear modelnya, yaitu Y sama dengan minus 836,22 tambah 165,73 dikali X. Nah, kita masukkan atau kita plotting linear modelnya, didapatkan garis linear seperti berikut. Nah, kenapa garisnya di sini bukan di atas atau di bawah? Nah, itu karena sudah dihitung itu error yang memiliki error yang paling kecil. Jadi di sini kita kalau hitung errornya, maka jumlah errornya sangat besar dibanding dengan jumlah error yang ke garis yang ditetapkan. Nah, ini lebih sedikit, makanya yang digunakan adalah pada plottingnya adalah seperti ini, garis linearnya yang didapatkan. Nah, dengan R squared adalah 0,933. Kemudian kita masukkan fungsi prediksi dengan B0 dan B1 yang sudah kita dapatkan, maka didapatkan pada tanggal 17 April bertambah totalnya menjadi 4.632 kasus. 18 April totalnya menjadi 4.798 kasus. 19 April totalnya menjadi 4.964 kasus positif. 20 April menjadi 5.130
total kasus positif, dan 21 April total kasus positifnya menjadi 5.295. Nah, kemudian untuk tadi jika menggunakan library linear regression, pada yang di bawahnya ini adalah implementasi metode linear regression dengan memasukkan fungsi-fungsi yang saya coba masukkan dalam fungsi-fungsi matematika yang saya coba masukkan dalam bahasa Python. Di sini saya buat sebuah fungsi untuk mencari B0 dan B1 atau intercept dan slope-nya dengan parameter x, y, n sebagai size-nya. Lalu saya masukin rumus yang tadi yang saya sampaikan pada slide, ya ini B0, ya ini untuk mencari B0, dan ini untuk mencari B1. Saya masukkan dalam Python menjadi seperti ini. Kembali nilai B0 dan B1. Lalu ada fungsi juga untuk linear regression-nya, dan juga fungsi menghitung R-square-nya. Selanjutnya ini dicoba untuk yang kasus jumlah pertemuan positifnya, dicoba dimasukkan data x, y, jumlah x nya dan jumlah perharinya. Ini kasus pertumbuhan perharinya, kemudian di plotting dan didapatkan di sini B0 sama dengan minus 2,67137 sekian dan B1 sama dengan 10,3872 sekian. Nah, kalau kita modelkan dalam model linear, jadi Y sama dengan minus 2,6714 tambah 10,387 kali X. Kita plotting seperti ini, dan R square nya adalah 0,8440. Kemudian kita masukkan fungsi prediksi, kita gunakan fungsi prediksi, didapatkan prediksi pertumbuhan kasus baru pada tanggal 17 April adalah 340 kasus baru positif COVID-19, pada 18 April menjadi bertambah 350 kasus positif, pada 19 April jumlah pertumbuhan kasusnya bertambah menjadi 360 kasus positif, pada 20 April bertambah jumlah kasusnya ada 371 kasus, dan pada 21 April didapatkan 381 kasus, jumlah kasus pertumbuhan positif COVID-19. Untuk yang total kasus positif yang Y sebagai total kasus, sama seperti sebelumnya, dimasukkan, didapatkan B0 nya adalah minus 836,2197 dan B1 sama dengan 165,731121. Nah, jika dimodelkan dalam model linearnya menjadi Y sama dengan minus 836,22 tambah 165,73 dikali X. Nah, kita plotting, dapatkan gambar seperti ini dengan R square 0,932849. Lalu kita masukkan fungsi prediksi dari B0 dan B1 pada total ini, didapatkan prediksi total kasus baru pada tanggal 17 April 2020 adalah 4.632 total kasusnya, pada 18 April
menjadi 4.768 total kasusnya. Pada 19 April total kasus menjadi 4.964, pada 20 April total kasus menjadi 5.130, dan pada 21 April total kasus menjadi 5.295. Nah, jika coba kita lihat hasilnya menggunakan library dengan fungsi yang dimasukkan pada fungsi matematika yang dimasukkan pada fungsi Python, pada bahasa Python. Pada pertumbuhan jumlah penderita yang positif 340, 350, 360 hingga 381. Dengan perhitungan yang menggunakan fungsi matematika yang kita masukkan dalam bahasa Python, didapatkan nilai yang sama hasil prediksinya hingga 381. Begitu juga untuk total 4.632 hingga 5.295. Nah, sama 4.632 dan 5.295. Nah, saya coba membandingkan dengan perhitungan yang saya buat di Excel menggunakan fungsi forecast linear. Dapatkan untuk pertumbuhan jumlah kasus per harinya untuk pada tanggal 17 April ialah 340 kasus. Pada tanggal 18 April jumlah kasusnya bertambah 350. Pada 19 April ada jumlah kasusnya 361. Pada tanggal 20 April jumlah kasusnya ada 371, dan pada 21 April jumlah kasusnya ada 382 yang positif COVID-19. Begitu juga untuk total di sini ada 4.633 untuk pada tanggal 17. Pada tanggal 18 April total kasusnya menjadi 4.799. Pada 19 April total kasusnya menjadi 4.964. Pada 20 April total kasusnya menjadi 5.130, dan pada 21 April total kasusnya menjadi 5.296. Nah, jika kita bandingkan dengan hasil yang menggunakan Python tadi, maka untuk 340 hingga 381, maka untuk prediksi pertumbuhan kasus per harinya kurang lebih sama, tidak beda jauh. Begitu juga untuk prediksi total kasus COVID-19 positif COVID-19 yaitu 4.632 hingga 5.295. Kurang lebih tidak beda jauh. Nah, ini jika kita plotkan dalam Excel, ini untuk jumlah per harinya, ini untuk plotting jumlah per hari plus prediksi. Nah, di sini ada prediksinya, ini yang mengikuti garis linear. Jadi ada 3 titik baru dari satu titik yang paling terakhir, nomor 32, ini nomor 33, indeks ke-33 dan selanjutnya. Nah, begitu juga untuk total. Di sini ini untuk total sebelum ada prediksi, dan juga ini untuk total plus prediksinya. Prediksinya ialah mengikuti mengikuti garis linear yang didapatkan. Ini ada 5 titik baru. Kemudian saya juga mencoba menggunakan WK. Cara menggunakannya ialah seperti ini berikut.
pada proses, kita open file, pilih file, berekstensi RFF. Dan di sini saya milih yang dataset Corona ID Monitoring. Nah, terdapat 4 kolom: indeks, tanggal, jumlah hari, dan total. Misalnya saya ingin melihat jumlah per hari, prediksi jumlah per hari, saya hapus dulu untuk tanggal dan totalnya ini. Jadi X nya saya gunakan adalah indeks dan Y sebagai jumlah per hari. Lalu classify, di sini saya pilih fungsinya linear regression. Supply setnya saya pilih file yang sudah disiapkan, jumlah ini. Lalu more optionnya sini ganti plain text, oke. Kemudian start. Didapatkan hasilnya pada instansi pertama, atau ini pada tanggal 17 April. Dapatkan prediksinya yaitu berjumlah 340 kasus baru. Pada 18 April jumlah kasus barunya adalah 350. Pada 19 April jumlah kasus barunya adalah 360. Pada 20 April jumlah kasus barunya adalah 371, dan pada 21 April jumlah kasusnya adalah 381. Begitu juga jika kita ingin melihat prediksi untuk total. Sini sama, milih datanya, sini tanggal dan jumlah per hari yang saya hilangkan, saya hapus. Classify-nya ganti, ini just fungsinya pilih linear regression, setnya dengan total, sini sudah siapkan. Kelasnya, more optionnya, predictionnya plain text. Oke, kemudian start. Nah, didapatkan pada 17 April total kasusnya menjadi 4.632. Pada 18 April total kasusnya menjadi 4.798. Pada 19 April total kasusnya menjadi 4.964, dan pada 20 April total kasusnya menjadi 5.130, dan pada 21 April total kasusnya menjadi 5.295. Nah, ini jika kita menggunakan WK. Lalu saya juga mencoba menggunakan orange. Di sini untuk pertumbuhan, sini file pertumbuhan, dan sini untuk data setnya. Dapatkan prediksinya pada tanggal 17 April jumlah kasus barunya ialah sebanyak 340 kasus baru. Pada 18 April jumlah kasus barunya adalah 350. Pada 19 April jumlah kasusnya adalah 361. Pada 20 April jumlah kasusnya ialah 371, dan pada 21 April jumlah kasus barunya adalah 382. Nah, ini untuk yang pertumbuhan. Jika untuk yang total sama seperti sebelumnya. Nah, ini pada 17 April total kasusnya menjadi 4.633.
pada 18 April total kasusnya menjadi 4.799, pada 19 April total kasusnya menjadi 4.964, pada 20 April total kasusnya menjadi 5.130, dan pada 21 April total kasusnya menjadi 5.296. Sebenarnya saya sudah memasukkannya, ada slide ini. Di sini kita bisa lihat hasil nilai yang didapatkan, bisa kita bandingkan. Apalagi sekarang sudah tanggal 22, jadi 5 hari kemarin sudah bisa kita lihat hasilnya. Nah, data yang asli atau data terkini. Ini adalah prediksinya dari Excel, dari Python 1 ini. Python 1 ini yang menggunakan library linear regression. Python 2 ini yang menggunakan fungsi matematika yang dimasukkan dalam fungsi Python, membuat fungsi Python. Lalu ini menggunakan tools aplikasi WK, ini menggunakan tools aplikasi Orange, dan ini nilai asli atau nilai terkini. Ya, sudah lewat sih terkini. Oke, ini bisa kita lihat ya, hasil prediksinya memang ada yang perbedaannya cukup jauh, ada juga yang tidak terlalu jauh. Nah, seperti ini tidak terlalu jauh perbedaannya pada 21 April. Begitu juga untuk hasil prediksi total dimulai tanggal 6. Ini untuk dari Excel, Python 1, Python 2, WK, Orange, dan total data terkini. Kalau untuk total ini memang perbedaannya cukup jauh, malah prediksinya turun lebih rendah dari total nilai aslinya, karena bisa kita lihat tadi kurvanya, garis lurusnya ialah masih di bawah titik akhir nilai tadi pada tanggal 16 April. Nah, sebelumnya juga saya mengerjakan ini yang, jika yang tadi ini adalah data yang dimulai tanggal 16 Maret. Sebelumnya juga saya sudah mengerjakan untuk data yang dimulai pada tanggal 2 Maret. Nah, didapatkan hasilnya seperti berikut nih. Pada Excel, pada Python 1, Python 2, Python 1 menggunakan library, Python 2 tidak, pada tools aplikasi WK, pada tools aplikasi Orange, dan pada nilai terkini, nilai yang sudah terjadi, yang sudah lewat. Bisa kita lihat hasil nilai prediksinya, ada yang memang cukup dekat atau ada juga yang lumayan jauh prediksinya, bahkan ada yang malah lebih rendah dari prediksi yang diprediksi tinggi. Nah, ini juga untuk prediksi total yang dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Pada Excel seperti ini, pada Python seperti ini, pada Python 2 tanpa library linear regression, pada tool aplikasi WK, pada tool aplikasi Orange, dan dibandingkan dengan nilai saat ini. Ini juga sama, hasil prediksinya lebih rendah dari nilai aslinya. Lalu kesimpulan apa yang bisa didapat dari percobaan-percobaan tadi, baik menggunakan Excel, Python menggunakan library linear regression, Python tanpa library linear regression, tools aplikasi WK,
tools aplikasi Orange, dan ya itu kesimpulannya yang saya bisa sampaikan adalah linear regresi digunakan untuk membangun model atau garis yang memiliki nilai error seminimal mungkin dari semua persebaran data yang dimiliki. Cara menemukannya ialah dengan mencari dua parameter, yaitu B0 atau theta 0 dan B1 atau theta 1. Ya. Setelah didapatkan nilai B0 dan B1-nya, kita masukkan dalam persamaan Y. Ya, tadi itu Y sama dengan B0 tambah B1 kali X. Nah, yang ini. Kemudian untuk menguji model yang dibuat sudah baik atau belum, kita menggunakan R-squared yang memiliki rentang 0 hingga 1. Jika semakin mendekati 1, maka semakin baik. Nah, jadi tadi jika kita lihat R-squared yang ada pada Python, sini R-squared-nya 0,933 mendekati 1. Di sini R-squared-nya 0,933 sama. Sini 0,844 mendekati 1 juga. Dan sini 0,844 sama, mendekati 1 juga. Model yang dibangun untuk jumlah pertumbuhan kasus positif, untuk yang seperti ini, jumlah pertumbuhan kasus positif lebih model yang dibangun untuk jumlah pertumbuhan kasus positif COVID-19 per hari yang seperti ini modelnya lebih baik dibandingkan dengan model untuk kasus total positif per hari. Seperti ini prediksinya lebih baik karena prediksi di sini masih lebih logis atau masuk akal dibanding prediksi yang pada total kasus. Karena dia mengikuti garis linearnya, maka prediksinya ialah sejajar atau lebih tinggi sedikit mengikuti garis ini semakin ke atas, tapi masih di bawah dari titik terakhir nilai Y total kasus yang kita miliki. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.